Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Jumpa lagi dengan saya Tina dari We Read Traveling with Jesus. Kami hadir untuk membacakan ayat-ayat Alkitab sesuai dengan kalender liturgi Katolik setiap hari. Hari ini Ibu Arijani akan membacakan bagi kita bacaan pertama Mazmur dan Injil akan dibacakan oleh Lucy dalam bahasa Inggris, dan Ibu Arijani akan melanjutkannya dengan bacaan BCO. Sebelum kita masuk dalam bacaan-bacaan, saya ingin kita mengenal sedikit beberapa orang kudus yang dihormati oleh gereja pada hari ini. Pertama adalah Santa Barbara, perawan dan martir. Santa Barbara dihormati sebagai pelindung orang-orang yang tertimpa bahaya angin taufan dan pelindung para arsitek. Konon Barbara hidup di Yunani pada awal abad ketiga dan meninggal dunia pada tanggal 4 Desember tahun 300. Ia adalah seorang gadis muda yang sedang ditinggalkan oleh papanya untuk berdagang, dan Barbara mengenal Yesus lewat uskup setempat dan dibaptis. Yang kedua, Santo Christian, uskup dan pengaku iman. Christian adalah misioner suku bangsa Preußen Jerman dan uskup pertama Köln. Ia mendirikan banyak gereja dan menyebarkan Injil di daerah yang luas itu. Selama 6 tahun, Christian ditahan oleh orang-orang kafir di negeri itu, sampai akhirnya ia wafat pada tahun 1245. Yang ketiga, Santo Osmund, uskup dan pengaku iman. Santo Osmund awalnya adalah seorang pegawai tinggi Raja William dari Normandia. Lalu, Santo Osmund diangkat menjadi kanselir Inggris setelah Raja Harold II dikalahkan oleh Raja William. Santo Osmund dikenal jujur, berbakat pemimpin dan pandai, namun ia tidak lama menduduki jabatan terhormat itu karena lebih menyukai suasana hidup yang tenang. Yang keempat, Santo Yohanes dari Damsyik, pujangga gereja dan pengaku iman. Santo Yohanes lahir pada tahun 650 di kota Damsyik. Pada waktu itu Damsyik berada dalam kekuasaan kaum Sarasin. Semenjak kecil, ia dididik oleh rahib dari Yunani. Ayahnya Sargun bin Mansur, seorang Arab Kristen, adalah menteri keuangan pada Khalif Abdul Malik di Damsyik. Lalu sepeninggal ayahnya, Santo Yohaneslah menggantikannya sebagai menteri keuangan, tetapi beberapa tahun kemudian ia meletakkan jabatannya lalu menjadi rahib di Biara Marsaba dekat Yerusalem. Dalam 3 buku apologetiknya, ia menegaskan untuk tetap menghormati dan meneladani hidup para orang kudus. Dan bersama seorang rahib lainnya, ia banyak menciptakan syair dan madah pujian yang saat ini masih juga dipakai. Ia meninggal pada tahun 749. Demikian 4 orang kudus yang dihormati gereja hari ini. Mari kita lanjutkan dengan bacaan-bacaan kitab suci. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali dengan saya Aryani. Hari ini Jumat tanggal 4 Desember 2020. Kita akan kembali mendengarkan firman-firman Tuhan. Mari kita mulai dengan tanda kemenangan Tuhan. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda, mempelaimu yang terkasih. Datang dan penuhilah hidup kami dengan karunia-karuniamu. Amin. Bacaan pertama. Pembacaan dari kitab Yesaya bab 29 ayat 17 sampai dengan 24. Beginilah firman Tuhan. Tidak lama lagi
Libanon akan berubah menjadi kebun buah-buahan, kebun subur selebat hutan. Pada waktu itu, orang-orang tuli akan mendengar sabda sebuah kitab, dan orang-orang buta akan melihat, lepas dari kekelaman dan kegelapan. Orang-orang sengsara akan bersukaria di dalam Tuhan, dan orang-orang miskin di antara manusia akan bersorak-sorai di dalam Yang Maha Kudus Allah Israel. Sebab orang yang gagah sombong akan lenyap, dan orang pencemooh akan habis. Semua orang yang berniat jahat akan dilenyapkan, yaitu mereka yang begitu saja menyatakan seseorang berdosa di dalam suatu perkara, yang memasang jerat terhadap orang yang menegur mereka di pintu gerbang, dan yang menyalahkan orang benar dengan alasan yang dibuat-buat. Sebab itu, beginilah firman Tuhan. Hai Allah kaum keturunan Yakub yang telah membebaskan Abraham. Mulai sekarang, Yakub takkan lagi mendapat malu, dan mukanya tidak lagi pucat. Sebab keturunan Yakub akan melihat karya tanganku di tengah-tengah mereka, dan mereka akan menguduskan namaku. Mereka akan menguduskan yang kudus Allah, dan mereka akan gentar kepada Allah Israel. Pada waktu itu, orang-orang yang sesat pikiran akan mendapat pengertian, dan mereka yang bersungut-sungut akan menerima pengajaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Refren, Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Satu inilah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baik-Nya. Refren, Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Sungguh, aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Refren, Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Alleluia, Alleluia. Behold, our Lord shall come with power. He will enlighten the eyes of his servants. Alleluia, Alleluia. The reading from Matthew chapter 9, verses 27 to 31. As Jesus passed by, two blind men followed him, crying out, Son of David, have pity on us. When he entered the house, the blind men approached him, and Jesus said to them, Do you believe that I can do this? Yes, Lord, they said to him. Then he touched their eyes and said, Let it be done for you according to your faith. And their eyes were opened. Jesus warned them sternly, See that no one knows about this. But they went out and spread word of him through all that land. This is the word of the Lord. Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Bacaan tambahan diambil dari kitab Yesaya. Maka pada waktu itu, Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Pada waktu itu, Tuhan akan mengangkat pula tangannya
untuk menebus sisa-sisa umatnya yang tertinggal di Asyur dan di Mesir, di Patros, di Ethiopia dan di Elam, di Sinear, di Hamat, dan di pulau-pulau di laut. Ia akan menaikkan suatu panji-panji bagi bangsa-bangsa, akan mengumpulkan orang-orang Israel yang terbuang, dan akan menghimpunkan orang-orang Yehuda yang terserak dari keempat penjuru bumi. Kecemburuan Efraim akan berlalu, dan yang menyesakkan Yehuda akan lenyap. Efraim tidak akan cemburu lagi kepada Yehuda, dan Yehuda tidak akan menyesakkan Efraim lagi. Tetapi mereka akan terbang ke barat, ke atas lereng gunung Filistin, bersama-sama mereka akan menjarah Bani Timur. Mereka akan merampas Edom dan Moab, dan orang Amon akan patuh kepada mereka. Tuhan akan mengeringkan Teluk Mesir dengan nafasnya yang menghanguskan, serta mengacungkan tangannya terhadap sungai Efrat, dan memukulnya pecah menjadi 7 batang air, sehingga orang dapat melaluinya dengan berkasut. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Semoga Tuhan selalu menaungimu, sinar mentari untuk menghangatkanmu, cahaya rembulan untuk mempesonamu, malaikat yang menaungi sehingga tidak ada yang bisa mencelakaimu, tawa untuk membuatmu ceria, teman setia di dekatmu, dan kapanpun kau berdoa, surga mendengarmu. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.